Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya adalah praktisi keuangan restoran yang sudah berpengalaman 9 tahun lebih. Satu pertanyaan saya buat Anda, para owner restoran. Jika besok pagi ada surat pemeriksaan pajak yang masuk ke restoran Anda, apakah Anda sudah siap? Yang bikin deg-degan ya, kalau kita sudah bayar full, itu bukan karena orangnya, tapi karena kita tidak tahu apa saja sih yang bakal diminta sama orang pajak. Saya sudah sering mendampingi restoran dalam menjalani audit pajak restoran, karena memang audit ini dilaksanakan secara rutin. Biasanya di rapel 2 sampai 3 tahun mereka di dalam hal ini BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah atau Bapenda, itu melakukan pemeriksaan pajak restoran karena mereka juga disupervisi oleh BPK ya. Oke, langsung saja. Ini coba saya share tentang 7 data yang biasanya diminta saat pemeriksaan pajak resto ya. Pajak restoran. Oke, ini ya. Ada 7 data ya. Nanti silakan bisa dicatat ya. Yang pertama adalah surat pemberitahuan pajak daerah ya, atau biasanya kita singkat SPT PD. 2. Surat setoran pajak daerah atau SSPD. Dua hal ini biasanya sudah terdigitalisasi sehingga bisa Anda download ulang kalau misalkan belum pernah ngeprint dari sistem pajak masing-masing ya, sistem pajak daerah masing-masing ya. Sudah online biasanya kita download dari webnya BKAD masing-masing, nanti tinggal di print saja. Hal yang ketiga yang biasanya diminta oleh pemeriksa pajak adalah tentu laporan keuangan ya. Karena ini yang diperiksa adalah pajak resto, tentu yang dilihat nanti mereka fokus terhadap nilai perolehan penjualan atau omset ya. Nah, ini yang diminta bisa yang kita buat internal ya, atau yang sudah dilaporkan di SPT ya, SPT. Kalau restoran Anda masih pribadi ya nanti diminta SPT pribadinya. Kalau sudah badan, sudah CV, sudah PT, maka yang diminta adalah SPT badannya ya. Yang keempat, ini akan diminta juga adalah struk ya. Struk penjualan atau bill ya. Bill dari cash
register atau mesin kasir ya. Nah, ini nanti akan diminta, akan dicocokkan nomor urutnya ya. Sehari ada berapa bill, dan jika tidak urut, maka kita akan diminta penjelasan kenapa ada nota yang bolong-bolong nomor urutnya ya. Mau dia masih manual cash registernya atau sudah terkomputerisasi, ini biasanya sudah punya nomor urut ya. Yang kelima yang diminta adalah merchant copy ya, atau salinan dari transaksi mesin EDC. Berikut settlementnya ya, settlementnya. Oke, ini yang diminta ya. Ini EDC, mesin EDC atau kris. Yang keenam, rekap omset harian atau bulanan ya. Biasanya cukup diminta soft copy untuk nanti dicocokkan dengan rincian dari nomor 4 ini ya. Jadi ini saling berkaitan ya. Ini saling berkaitan. Terakhir yang ketujuh adalah mutasi rekening koran. Jika restoran Anda sudah menggunakan bank, bisa transfer sebagai down payment ataupun mesin edisi tadi ya, rekening koran. Oke. Jadi 7 hal ini yang biasanya akan diminta oleh pemeriksa pajak ketika mereka datang mengaudit restoran kita. Ini akan dilakukan rutin setiap 2 atau 3 tahun ya. Karena jarang kalau pemeriksa pajak datang hanya memeriksa setahun, itu jarang ya. Biasanya dia minimal 2 tahun. Jika Anda belum pernah diperiksa ya, maka disiapkanlah untuk arsipnya lebih rapi. Misalkan nomor 4 ya, nomor 4 jangan sampai nanti tercecer, disimpan dengan rapi. Ini juga sama, merchant copy, rekapnya ini bisa dibuat secara bulanan. Mutasi rekening koran, hati-hati karena kalau sudah setahun ke belakang biasanya tidak bisa di-download, maka ini wajib ya, wajib di print setiap bulan ya, di print tiap bulan, kemudian di PDF kan, dibuat PDF ya, disimpan secara digital, di drive boleh, sehingga ketika nanti pemeriksa pajak datang, kita bisa tinggal print saja ya. Walaupun diminta 3 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, kita sudah punya ya. Intinya 7 data ini yang bisa saya share, dan silakan dicatat, dijaga arsipnya. Ketika nanti ada pemeriksaan, Anda tidak kelabakan ya. Karena kalau ini tidak dirapihkan, misalkan dari yang paling banyak kan nomor 4 ya, karena billnya ini tergantung dari jumlah transaksinya. Semakin banyak, semakin numpuk ya. Nanti Anda juga perlu memikirkan gudang khusus untuk arsip ini ya. Berapa tahun untuk menyimpannya? Kalau di pajak itu di Undang-Undang Dasar menyebutkan 10 tahun ya. Tapi kalau pemeriksaan pajak Risto itu ada yang bilang juga 5 tahun sudah cukup. Yang 10 tahun tuh sampai ke pajak pusat atau KPP Pratama ya. Sehingga data ini perlu Anda simpan dengan baik minimal 10 tahun ya. Itu saja dari saya, semoga ini bisa memberikan gambaran dan membantu Anda bagi yang belum pernah diperiksa pajaknya ya. Kalau mau sharing dengan saya juga bisa, nanti bisa kontak di kontak WA yang saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.